Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sanjung terus Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Agar supaya nikmat itu terus Allah tambahkan kepada kita dan kita dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ngaji lagi nggih. Penting sebagai seorang muslim kita untuk belajar terus, ngaji terus, tidak ada habisnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan utlubul ilma minan nahdi ilal lahdi, carilah oleh kalian ilmu sejak engkau berada di dalam kandungan sampai ke dalam liang lahat. Nggih, tulus zaman, sepanjang zaman kita harus terus belajar. Karena ilmu Allah begitu luas, tidak akan habis dipelajari oleh manusia. Nah, kita hari ini akan belajar tentang amalan-amalan yang bisa menghapus amalan soleh kita. Nggih. Manusia hidup mencari amal saleh untuk bekal kehidupan yang akan datang. Nah, karena orang yang hidupnya tidak beramal saleh sesungguhnya adalah orang yang hidup dalam kerugian yang amat sangat besar. Bahkan sepanjang apapun umur dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya di dunia, walau 1000 tahun lamanya dia hidup di dunia, kalau tidak diisi dengan amal soleh, maka hidupnya akan sia-sia, waktunya akan sia-sia. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi husr. Ya. Demi masa, sesungguhnya orang berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa yang enggak rugi? Kecuali mereka yang enggak rugi, yaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal saleh. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Itulah mereka orang-orang yang beramal saleh, orang yang tidak rugi. Nah, orang yang beramal soleh ini, amal solehnya bisa terkikis, bisa terhapus. Ya, dengan apa? Dengan amalan yang lain, yaitu amalan keburukan. Nah, kita akan pelajari. Oke. Ada beberapa. Nah, semoga kita selesai. Kalau enggak selesai, kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Oke. Yang pertama, amalan yang bisa menghapus amal soleh kita. Yang pertama adalah zalim. Ya, kezaliman. Termasuk amalan yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Seorang muslim dilarang untuk zalim. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kalian zalim dan jangan kalian dizalimi. Ya, seorang muslim dilarang untuk zalim dan juga enggak boleh ada yang dizalimi. Begitu. Ini seorang muslim. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita kaum muslimin kok dizalimi, muslim yang lain wajib membantu. Wajib membela kehormatan seorang muslim. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya, dilarang. Dan seorang muslim dilarang zalim, begitu. Enggak boleh menzalimi. Bahkan sejengkal tanah yang dia ambil dari milik orang lain yang bukan haknya, ya, itu akan berbuah satu kemudaratan yang besar bagi dirinya. Nah, kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzalama qida syibri tawaqahullahu min sab'i ardin. Siapa orangnya ya yang berbuat zalim walau hanya dengan sejengkal tanah, maka Allah akan mengalungkan kepada dirinya dengan 7 lapis tanah. Masya Allah. Ini contoh zalim yang sedikit saja Allah balas dengan sesuatu yang mengerikan sekali. Ya. Maka seorang muslim dilarang untuk melakukan kezaliman. Ya, karena itu bukan sifat seorang muslim. Hati-hati.
Ya, apalagi yang bukan haknya diambil, wah berat hukumnya. Ada tiga kedzaliman. Yang pertama, kedzaliman hamba kepada Rabb-nya. Kedzaliman seorang hamba kepada Tuhannya. Kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa Allah dizalimi? Manusianya bisa berlaku zalim kepada Allah, tetapi Allah tidak bisa dizalimi. Manusianya bisa berlaku zalim kepada Allah, tetapi Allah tidak bisa dizalimi. Siapa mereka manusia yang berlaku zalim kepada Allah? Wal kafiruna humuz zalimun. Allah sebutkan yaitu mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka lah orang-orang yang zalim. Ya, surat Al-Baqarah 254. Jadi orang yang zalim kepada Allah itu orang yang dia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diperintahkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai engkau manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Yang disembah yang bukan menciptakannya, maka dia berlaku zalim kepada yang menciptakannya itu. Nggih. Wis ngerti Gusti Allah kuwi Allah yang menciptakan kula lan panjenengan sami. Kok mboten disembah, zalim kita. Kalau kita nggak mau beribadah kepada Rabb yang menciptakan kita, zalim kita. Kita dikasih rezeki, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah dan mengingkari bahwa rezeki itu bukan datangnya dari Allah, zalim kita. Itu kedzaliman yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih sehat, kok mikirnya cuman sehatnya itu adalah karena dia menjaga kesehatan, sehatnya itu karena dia makan makanan yang bergizi, kesehatannya karena dia olahraga, berpikir positif. Cuman itu nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia tidak menganggap bahwa yang memberikan sehat itu adalah Allah. Zalim dia kepada Allah. Nih. Ya seperti ini wabah corona, begitu kita sedang hadapi, kita kepengen sehat, kepengen bebas dari corona, kok cuman physical distancing, social distancing, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Cuman itu saja yang kita anggap sebagai penangkal wabah. Zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus pertama dan yang utama adalah Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan perlindungan. Nah, ini semuanya tadi hanya wasilah kita berikhtiar, beramal sholih, begitu. Jangan sampai zalim kepada Allah. Bahkan Luqman, seorang yang biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat nabi, atau bukan seorang yang dianggap masyhur, tetapi Luqman dimasyhurkan oleh Allah, dicatat di dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab ajaran Luqman kepada anaknya luar biasa. Ya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau syirik kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah. Innahu ladzulmun adzim, innasyirka ladzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu perbuatan yang azim. Apa? Kedzaliman yang azim. Kedzaliman yang azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok musim wabah bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, ndonga, salatnya dimempengi, kemudian didoakan saudara-saudaranya yang terkena wabah, malah bermaksiat dengan membuat sajenan dan lain sebagainya yang berbuat yang menjadikan dirinya syirik kepada Allah. Wah, itu mereka zalim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal mereka sebaik apapun itu nanti akan habis, tidak akan berbekas. Ya, ini kezaliman yang sangat fatal akibatnya terhadap amal soleh kita. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW menceritakan amal seseorang yang tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seperti pasir di atas batu. Pasir di atas batu. Apabila pasir di atas batu itu terkena air, maka hilanglah pasir itu dari batu itu, begitu loh. Nah, air ini diibaratkan yang turun ke batu itu adalah ajal seseorang. Nah, pasir ini adalah amal seseorang. Jadi seseorang yang hidup di dunia tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kok damel amal baik, kok membuat amal baik begitu, ya dia akan hilang begitu saja, tidak membekas di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak didasari keimanan, begitu. Apa njur orang gawe apik terusan orang-orang yang kufur itu ya tetap berbuat baik, bermanfaat untuk di dunianya, tapi di akhiratnya dia tidak mendapatkan manfaat. Begitu maksudnya hadis tersebut. Jadi sekecil apapun apapun yang kita amalkan, walau hanya menyingkirkan batu dari jalan, niatkan itu kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi amal soleh kita. Begitu. Kembali ke zalim tadi.
Ya, hati-hati, dolim. Banyak sekali manusia yang dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pekerjaan, diberikan rizki, dia tidak anggap bahwa rizki itu datangnya kepada dari Allah. Dia dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencontohkan seperti ini? Nah, dahulu ada orang yang sangat kaya, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa? Qarun. Dalam surah Al-Qasas diceritakan, ya, Qarun kayanya luar biasa, sampai kunci-kunci gudang kekayaannya saja dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat, tidak mampu memikulnya, saking banyaknya itu, baru kuncinya, belum isinya, begitu. Tetapi Qarun ini diceritakan sebagai orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa khasafna bi fil ard, ditenggelamkan dia ke dalam muka bumi ini, diadab oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini diadab, di akhirat diadab. Kenapa? Sebab si Qarun mengingkari bahwa rizkinya itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia mengingkari rizki itu datangnya dari Allah. Ya, dia menganggap bahwa rizkinya itu hanya karena usahaku, ikhtiarku, kepintaranku, begitu. Maka dia dolim. Ya. Dan kezaliman yang sangat nyata adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dolim. Bagaimana tidak itu menjadi doliman yang agung kalau Allah yang menghidupkanmu, Allah yang mematikanmu, Allah yang memberikanmu rizki, Allah yang menumbuhkanmu, Allah yang menjadikan tubuhmu berdiri seimbang, Allah yang menjadikan kecanggihan-kecanggihan yang ada dalam diri kita, begitu. Kok kita tidak menganggap Allah, begitu. Nah, maka kita zalim kepada Allah, berbuat aniaya kepada Allah. Siapa yang rugi? Ya kita, begitu, yang dolim itu. Kalau dolim, orang yang dolim kepada Allah, dia yang rugi. Allah tidak disembah oleh orang yang diciptakan oleh Allah. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah tidak menyembah Allah sekalipun, Allah tidak akan rugi. Allah tetap Ghaniyul Hamid, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji, ya, tidak terpengaruh oleh hambanya, begitu. Hamba ini sangat kecil, begitu. Nah, jadi jangan sampai kita zalim kepada Allah. Perbaiki keimanan kita. Nanti di kajian yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain, ya, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengimani Allah dengan baiknya, itu diperbaiki. Kemudian yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap terhadap hamba Allah yang lain. Kayak kezaliman seorang hamba terhadap hamba Allah yang lain. Hati-hati, ya. Nabi SAW bersabda, "Man kanat 'inda madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dina ila akhirih." Yang artinya kurang lebih, barang siapa berbuat zalim terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya sebelum datang kepada dirinya hari di mana dirham tidak berlaku, dinar tidak berlaku. Di mana itu? Yaitu ketika kita sudah meninggal. Jika ia punya amal solih, kok dia berbuat zalim, itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Ya. Jadi amal solih seseorang, ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, amal solih ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang didolimi. Nah, itu yang dimaksud. Amalan solih kita bisa luntur kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Saya pejabat misalnya, pejabat punya amal solih, tapi pejabat kok korupsi. Nah, berbuat aniaya kepada rakyat Indonesia. Berapa banyak rakyat Indonesia yang dizolimi oleh pejabat yang korupsi ini tadi, maka amal solih sang pejabat akan diambil dan diberikan kepada rakyatnya yang dizolimi. Hadisnya sahih, riwayat muttafaqun alaih. Amal solihnya habis dan belum selesai dosa kezolimannya itu, maka dosa-dosa kesalahan dari yang dizolimi ini akan diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi. Ya begitu. Ya, jadi pejabat amal soleh entek, sing korupsi iki mau, dadi rakyate kok urung digenepi, urung dibayari dengan amal solehnya, maka kesalahan yang dizolimi itu diberikan kepada yang menzolimi. Masya Allah. Maka seorang mukmin yang dizolimi orang lain, sesungguhnya dia tidak rugi. Ya, dalam hitungan akhirat dia tidak rugi. Kenapa? Karena amal soleh orang yang menzolimi diberikan kepadanya. Kok nggak cukup amalan soleh yang menzolimi diberikan kepadanya? Amalan keburukannya dia diambil, ya, dihapuskan, kemudian ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Masya Allah. Sehingga orang yang beriman itu, walaupun dia dalam kezoliman, dia tidak rugi.
dia tetap untung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi hati-hati dengan kezaliman. Karena itu amalan yang akan merusak amal soleh kita, begitu. Kemudian dalam sabdanya yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqta'atal haqqal amrihil muslim bi yaminih." Ila akhirih, artinya kurang lebih, siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya bertanya, sekalipun merampas sesuatu yang sepele, wahai Rasulullah, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah menjawab, sekalipun hanya sebatang kayu siwak yang ia rampas dari saudaranya, menjadikan apa? Menjadikan dirinya mendapatkan dosa. Itulah mulianya seorang muslim, dijaga oleh Allah dari berbuat kezaliman, sehingga dilarang. Walaupun seorang hanya merampas satu batang siwak dari orang lain, maka itu akan menjadikan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu siwak itu seberapa? Ya sejari inilah rata-rata gitu. Ora bakal wong siwakan nganggo bongkot wit wutuh, enggak bakal. Satu jati batang kecil. Tetapi ini bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau itu diambil dari kezaliman. Ya. Mulane hati-hati, iki mbok menawa ana pejabat sing krungu ya hati-hati nek jeko bondo saka rakyate. Ya cilaka dhewe. Wis sugih ning donya tapi dihina ning rakyate, ning akhirat lebih-lebih dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, amal solehnya bisa habis. Wis pejabatnya sibuk, salate ora kober, ngaji ora bener, kok zalim kepada rakyatnya, korupsi. Apa yang mau diberikan amal solehnya kepada yang didoliminya? Yang ada kesalahan dari rakyatnya, ini nanti dosa-dosanya dilimpahkan kepada pejabat yang korup tadi, yang zalim kepada rakyatnya tadi. Hati-hati. Yang ketiga, terakhir, kezaliman yang ketiga adalah seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Nah, ini juga sering diamalkan. Hati-hati. Ini nasihat buat saya, nasihat buat hadirin jamaah sekalian. Hati-hati. Zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan bagaimana? Yaitu dengan kita berbuat kemaksiatan, maka kita telah menzolimi jasad kita, menzolimi ruh kita, begitu. Nah, ya sederhananya orang misalnya seperti ini, aturan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang halal, yang haram, begitu. Nah, yang halal akan menyelamatkan dirinya, yang haram akan membinasakan dirinya, menyengsarakan dirinya. Itu pilihan. Nah, orang yang memilih halal dia orang yang adil dan orang yang berbuat baik kepada dirinya. Dan orang yang memilih jalan yang haram, sesungguhnya dia melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, melainkan merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah ingkang dipun muliakan Allah, orang zalim adalah orang yang berbuat kerugian terhadap amal solehnya. Amal solehnya bisa hilang, bisa rusak sebab karena amalan kezaliman seseorang itu. Sehingga hati-hati dari berbuat zalim, segera minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Panjang sebenarnya ada kisah-kisah para sahabat tentang mulianya mereka terhadap kesalahan kecil yang mereka perbuat, begitu, kepada orang lain seperti itu. Tapi tidak cukup waktu, monggo dipelajari lagi, karena belajar tidak ada habisnya. Terus jangan bosan, karena ini termasuk perkara yang bisa menghantarkan kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mugi-mugi manfaat. Barakumullah. Akhiru qali hadza wa astaghfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka